Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhadi Pratama, NIM 18410100185 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi Laravel, melanjutkan dari video-video sebelumnya. Jadi materi Laravel pada kali ini tuh membahas tentang sebuah metode yang dinamakan MVC atau yang biasanya kita dengar dengan model view controller. Metode MVC sendiri itu merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan suatu aplikasi yang memisahkan antara data atau model dari tampilan front end atau view dan logic dari web tersebut atau biasanya disebut controller. Untuk model view controller tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yang dimana untuk model sendiri fungsinya itu nanti untuk proses query atau manipulasi data dari database-nya. Kemudian untuk view-nya itu berhubungan dengan antarmuka atau tampilan dari web tersebut. Untuk controllernya itu berisi tentang logic dari sebuah web tersebut. Nah, dari model view controller sendiri itu memiliki simulasi pada Laravel. Yang pertama itu user itu mensubmit request URL-nya, yang dimana nanti akan melakukan routing pada Laravel, dimana routingnya nanti mengarahkan ke controller. Jika pada routing tersebut membutuhkan data, maka controller akan mengarahkannya ke model, dimana model nanti itu akan berinteraksi dengan database yang ada untuk mengambil sebuah data yang dikirimkan kembali ke controllernya. Nah, setelah dari controller tersebut tadi, maka akan diarahkan ke view, dimana dari view nanti itu akan menampilkan sebuah front end yang dapat dilihat oleh user yang menggunakan web tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja mencoba proses MVC pada Laravel. Jadi yang pertama itu untuk membuat controller pada Laravel, kita buka command prompt. Kemudian sebelumnya kita pindahkan ke directory Laravel yang telah kita install ke htdocs web lanjut. Nah, setelah ini kita ketikkan php artisan make controller book first controller. Nah, jika keluar tulisan controller created successfully, maka tandanya itu controller kita berhasil dibuat. Untuk melihat apakah controller tersebut berhasil dibuat, itu ada di folder app, kemudian http, kemudian controller. Nah, ini controller yang telah kita buat tadi. Pada controller ini kita bisa menuliskan sebuah prosedur atau function. Contohnya seperti ini, kita buatkan function index, public function index, kita return misalkan kita tuliskan selamat datang. Nah, di sini artinya itu jika kita mengakses function indexnya nanti akan memunculkan selamat datang. Untuk mengakses controller ini, kita dapat ke bagian routingnya, kemudian ketikkan route 2,
get bentar. Get di sini misalnya URL-nya kita kasihkan welcome aja. Kemudian kita koma, terus nama controllernya, namanya tadi first controller 2.2 class koma index index ini nama functionnya tadi, titik koma. Nah, untuk mengaksesnya itu terdapat dua jalur. Yang pertama melalui CMD. Kalau melalui CMD itu kita ketikkan php artisan serve. Nah, untuk ininya kita kopas saja, kemudian dibuka pada browser yang kita gunakan. Nah, ini tampilan Laravel awalnya. Kita tadi membuat sebuah routing di mana jika datang seperti ini, kemudian pada controller ini juga itu bisa menggunakan sebuah variabel yang bisa diinputkan. Jadi pertama itu kita membuat controller di mana ke controller yang tadi di mana fungsinya itu nanti dapat menampilkan sesuai dengan variabel yang kita inputkan. Contohnya itu public function data input sini return ini tambahkan data, returnnya contohnya data yang Anda inputkan adalah data. Nah, jika setelah membuat function terus kembali ke bagian routing tadi, kita buat route get di sini kita tuliskan welcome tadi, welcome, terus kita kasihkan slash ini, terus ini habis itu nama variabelnya, nama variabel yang digunakan tadi itu data, terus kita tuliskan data lagi, kemudian masukkan parameter kedua di mana nama controllernya class koma, kemudian nama function yang ingin digunakan. Function yang digunakan itu data input. Nah, kita bisa mencoba di browser. Kita masukkan misalnya motor. Nah, ini data yang Anda inputkan adalah motor. Ini sesuai dengan apa yang ada pada URL yang kita ketikkan di atas.
Itu tadi penggunaan routing dengan controller. Nah, sekarang kita menggunakan routing, controller, dan view. Jadi untuk membuat view sendiri itu ada pada folder resource, kemudian cari folder view. Di sini kita buat new file. Kita misal buat filenya itu namanya coba.blade.php. Jadi untuk di folder view ini sebisa mungkin kalau membuat view itu dikasih .blade.php. Itu yang membedakan Laravel dengan yang lain. Kemudian misalnya view-nya kita tampilkan kita kasih H3 1. Selamat datang di view. Sini data yang Anda inputkan adalah 2. Kita masukkan PHP, masukkan variabel yang diinputkan tadi data, dan save. Nah, pada function data input ini kita ubah menjadi bikin data ini misalnya input sama dengan kita bikin sebuah array untuk menampung data yang diinputkan. Kemudian kita bikin index array dengan indeks pertama itu namanya judul, bisa judul. Yang isi dari indeks judul itu diambil dari variabel data yang kita inputkan. Nah, untuk returnnya nanti kita itu akan menampilkan view yang telah kita buat tadi yang namanya coba.blade.php. Jadi kita ketikkan view, terus masukkan nama filenya kita dicoba, kemudian variabel yang kita gunakan. Ini input. Nah, sekarang kita coba. Kita misalnya masukkan ini, kita masukkan mobil. Nah, maka akan muncul tampilan view seperti ini. Jadi view ini diambil dari coba.blade.php. Jadi ini contoh penggunaan model view controller di mana memanfaatkan sebuah submit URL dari pengguna atau usernya yang nantinya akan diproses oleh routing yang ada pada Laravel. Dari routing ini akan diarahkan ke controller yang telah kita buat, di mana isi controllernya itu sebuah logic yang ada pada web tersebut, bisa berisi sebuah prosedur atau function atau lain-lain. Nah, dari controller ini itu memeriksa apakah membutuhkan data atau tidak. Kebetulan apa yang kita gunakan tadi itu tidak membutuhkan data.